Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga semangat semua ya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Kalvina. Terima kasih sudah bertanya. Nah, Kalvina silakan pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Baik, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Wah, bagus sekali ya hadir semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini mengenai teks laporan hasil observasi, Ibu ada sedikit nih. Jadi untuk anak-anak semua boleh mohon berdiri. Oke, kalau misalnya Ibu nanti bilang kelas 10 dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kita mulai ya. Sudah paham? Paham, Bu. Kelas 10 dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, semangat semuanya sudah kembali. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih jauh nih tentang pelajaran kita hari ini kan teks laporan hasil observasi. Pernah nggak dari anak-anak Ibu semua di sini melakukan observasi atau mengamati tumbuhan, hewan, atau teman-teman kalian yang lain? Ada yang mau berbagi pengalamannya tidak di sini? Dan bagaimana hasilnya? Saya pernah mengamati kucing saya, Bu. Ternyata kucing saya suka tidur di tempat yang hangat, Bu. Saya juga mengamati kucing peliharaan rumah. Ada banyak jenis warnanya, Bu. Nah, dari pengalaman yang telah kalian bacakan dan kalian sebutkan tadi, jadi kita bisa menebak nih, sebenarnya observasi itu apa sih menurut Anda? Observasi itu pengamatan, Bu. Ada yang punya nilai tidak? Penelitian, Bu. Oke, betul semua ya. Pengamatan, penelitian, itu termasuk kepada observasi. Dan observasi ini adalah kegiatan mengamati atau meneliti secara cermat dan sistematis. Nah, kalau teks laporan hasil observasi apa dong? Coba Nisa, kamu tahu tidak? Kalau teks Hasil observasi itu tahu tidak? Kalau teks yang hasilnya berisi pengamatan, Bu. Oke, baik. Jadi, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi tentang objek yang telah kalian observasi tadi. Nah, dari teks laporan hasil observasi ini, dia juga punya nama lain loh, yaitu teks klasifikasi. Nah, kita tahu tidak kenapa teks laporan hasil observasi itu disebut dengan teks klasifikasi? Maaf, Bu, saya sudah jawab. Oke, nggak apa-apa ya, kita tetap fokus, nanti kita akan bahas sama-sama. Baik, Bu. Oke. Nah, baik anak-anak semua, kenapa sih teks laporan hasil observasi itu disebut dengan teks klasifikasi? Karena teks itu berisi tentang pengelompokan berdasarkan kriteria khusus nih. Contohnya, anak-anak ibu ingin mengobservasi hewan atau mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan kriteria khusus. Misalnya hewan tersebut pemakan daging, tumbuhan, atau pemakan segalanya. Oke? Dan teks laporan hasil observasi ini bukan tidak saja mengenai klasifikasi, tetapi juga menjelaskan bagaimana sih deskripsi atau gambaran secara detail dari objek yang telah kalian amati ini. Nah, sampai di sini, anak-anak ibu sudah paham tidak mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi tadi? Sudah paham, Bu. Sekarang kita masuk kepada struktur laporan hasil observasi. Yang mana yang pertama itu ada definisi umum. Coba Dinanda, apa sih yang kamu ketahui tentang definisi umum itu? Definisi umum itu isinya tentang pengertian dan gambaran umum suatu yang akan dibahas. Oke, baik, benar sekali Nanda. Definisi umum itu adalah bagian awal nih dari objek yang telah kalian amati. Misalnya kalian mengamati kaktus, jadi kalian hanya memberikan gambaran umum saja tentang kaktus tersebut. Kemudian yang kedua itu ada definisi bagian. Coba Fadila, apa yang Fadila ketahui tentang definisi bagian? Jadi definisi bagian itu perlu menjelaskan secara jelas dan terperinci. Oke, benar sekali ya Fadila. Definisi bagian ini
Misalnya kita mengobservasi kaktus, berarti kita harus menjelaskan ciri-cirinya, jenisnya, bentuknya, dan lain sebagainya ya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu definisi manfaat. Nah, ini penting nih. Coba Nisa kamu jelaskan apa sih definisi manfaat itu? Definisi manfaat itu adalah bagian teks yang menjelaskan tentang manfaat dari teks laporan hasil observasi, Bu. Boleh tidak diperjelas lagi seperti apa maksudnya? Jadi, definisi manfaat itu menjelaskan manfaat dari teks tersebut, Bu. Oke, jadi definisi manfaat di teks laporan hasil observasi ini kalian akan menjelaskan nih manfaat atau kegunaan dari objek yang telah kalian amati tadi. Misalnya kalian mengamati kaktus, jadi kalian harus tahu apa sih manfaat kaktus itu, apa saja kegunaannya. Oke, yang terakhir yaitu penutup. Di penutup ini, disinilah kalian akan memberikan kesimpulan dari 3 struktur yang di atas tadi. Di situ kalian akan menjabarkan pembahasan dari 3 struktur di atas. Misalnya definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Oke, dari situ sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan struktur teks laporan hasil observasi? Tidak. Baik, sepertinya sudah paham semua ya. Lanjut kita ke ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ini. Ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi ini adalah kalimat yang menjelaskan objek tersebut atau bagian awal dari objek tersebut. Biasanya ditandai dengan kata adalah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Apa sih kata penghubung dan konjungsi ini? Kegunaannya adalah untuk menghubungkan kata demi kata dengan kalimat, dan kalimat dengan paragraf. Biasanya di kata penghubung atau konjungsi ini ditandai dengan kata dan, jika, sedangkan, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja nih. Seperti apa contohnya, Alvina? Lakukan, Bu. Kita Mengamati, Bu. oke, melakukan, mengamati, melempar, membuat, itu semuanya termasuk ke dalam kata kerja. Oke, terus ya. Dan ciri yang keempat yaitu menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim ini adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Coba Anissa, apa contoh dari sinonim? Kata indah sinonimnya elok, Bu. Oke, kalau antonim? Cantik, jelek, Bu. Betul sekali ya. Cantik, jelek, panjang, pendek itu termasuk kepada sinonim dan antonim. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari anak-anak terkait dengan ciri kebahasaan teks hasil laporan observasi? Tidak, Bu. Oke, berarti semuanya sudah paham ya mengenai pengertian dari laporan observasi, struktur, dan ciri kebahasannya tadi. Jadi di sini Ibu minta kalian semua untuk membuka buku pada halaman 23. Di sana ada contoh teks laporan hasil observasi kan? Ya, Bu. Nada tolong dibacakan teksnya dengan suara lantang. Baik, Bu. Judulnya adalah seekor kelinci. Kelinci merupakan hewan mamalia dari keluarga Laporidae. Kelinci bisa kita temui dengan mudah di berbagai daerah. Dahulu, kelinci merupakan hewan yang sangat liar dan hidup di Afrika hingga bagian Eropa. Sampai saat ini, secara umum kelinci dibagi menjadi 2, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Itu kelinci juga bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berbulu panjang dan berbulu pendek. Menurut Porto, kelinci diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain Tiong, Angora, Amerika, Inggris, dan Himalaya. Di mana wortel merupakan satu hiburan yang dijadikan sebagai pakan kelinci. Tetapi setelah melakukan observasi bahwa kelinci dibedakan dari pakan sayur-sayuran, biji-bijian, umbian, dan juga ampas tahu. Setelah diteliti juga, daging kelinci digunakan sebagai pengobatan penyakit asma. Sudah, Bu. Terima kasih Nanda, pembacaannya sangat bagus ya. Nah di sini dari teks yang sudah dibacakan oleh Nanda tadi nih, kita akan menganalisis nih apa sih isi pokok dari teks yang telah dibacakan Nanda tadi. Apa sih gagasan utamanya? Kelinci merupakan hewan mamalia dari keluarga Laporidae, Bu. Tepat sekali, itu termasuk kepada isi pokok atau gagasan utama karena dia menjelaskan bagian awal dari paragraf yang telah dibacakan oleh Nanda tadi.
Oke, sekarang siapa yang bisa menemukan ciri kebahasaan dari teks yang dibacakan oleh Nanda tadi nih? Ada kalimat definisi, Bu. Seperti apa contohnya kita kalimat definisi itu? Merupakan dalilnya itu, Bu. Betul sekali. Ada lagi? Yang lain? Atau penghukum, Bu. Seperti apa contohnya Kak Dila? Jika dan sedangkan tetapi itu, Bu. Bagus. Ada lagi? Coba Nesa. Kata kerja, Bu. Seperti apa contohnya? Melakukan observasi. Oke. Dan ada lagi tidak? Menggunakan antonim, Bu. Antonimnya apa coba contohnya? Panjang dan pendek. Betul, panjang dan pendek ya. Luar biasa sekali ya kelas ini. Sepertinya sudah paham betul nih bagaimana cara menganalisis dari teks laporan hasil observasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait pengertian, ciri kebahasaan dan struktur dari teks laporan hasil observasi? Tidak, Bu. Kalau semuanya sudah paham mengenai teks laporan hasil observasi tadi, di sini gue ada tugas proyek nih. Tapi tugas proyeknya tidak sulit, seru kok. Kalian nanti akan membuat teks laporan hasil observasi sendiri, kemudian kalian akan mempresentasikannya ke depan kelas. Terserah objeknya apa saja, baik mau hewan, tumbuhan, atau teman-teman kalian. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Kak Dila. Tugasnya ini kelompok atau individu, Bu? Nah, untuk tugasnya ini individu. Karena kan Ibu tadi menyuruh kalian untuk mempresentasikannya ke depan kelas kan? Karena Ibu ingin melihat sejauh mana sih progres kalian sudah paham mengenai teks laporan hasil observasi ini. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas? Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah.